Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Usnadi. Selanjutnya yakni jenis dan teori motivasi. Jenis motivasi. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut intrinsik, atau faktor dari luar diri yang disebut faktor ekstrinsik. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Contohnya, siswa belajar bahasa Inggris, baik secara lisan atau tertulis, bukan untuk mendapatkan ijazah atau pujian orang tua. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah materi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Tipe motivasi ekstrinsik ini mempunyai tujuan utama individu dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar atau tujuan tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori humanistik, di antaranya yaitu teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yakni kebutuhan mempertahankan hidup merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi psikologis dan biologis seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu teori kebutuhan Edward. Yang ketiga teori kebutuhan R. Alderfer. 4. Teori kebutuhan Herzberg. 5. Teori kebutuhan MC Selade. B. Teori behavioristik. Ada dua teori ini. 1. Teori motivasi ekspektasi. Teori ini memandang bahwa motivasi dikontrol oleh lingkungan. Prayitno mengemukakan beberapa prinsip motivasi yang bersifat behavioristik, yaitu 1. Observasi dan catatlah tingkah laku. 2. Pilihlah bentuk penguatan yang tepat. 3. Haruslah bersikap konsisten. 4. Terapkanlah prinsip pembentukan tingkah laku. 5. Berikanlah model tingkah laku yang ingin dikerjakan. 6. Jadikanlah lingkungan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Yang pertama yaitu teori motivasi ekspektasi. Teori ekspektasi berpandangan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu teori motivasi Patton. Patton mengidentifikasi motivator-motivator yang penting bagi para eksekutif, yaitu tantangan dalam pekerjaan, status, dorongan mencapai kepemimpinan, dorongan bersaing, rasa takut, dan uang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor yang ada dalam motivasi dijelaskan Soekarno sebagai berikut. 1. Kebutuhan-kebutuhan manusia. 2. Kebutuhan hubungan. 3. Kepemimpinan. 4. Perangsang. 5. Supervisi. 6. Sikap dan semangat. 7. Disiplin. F yaitu teknik-teknik motivasi. Motivasi jelas diperlukan untuk memelihara semangat dan bahkan meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara produktif berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian para ahli tentang motivasi. Dipelajari beberapa aktivitas yang dapat dijadikan teknik memotivasi baik dari perbaikan iklim dan kualitas tempat kerja sampai kepada perbaikan dan peningkatan perilaku hubungan insani di antara personil serta memberikan reward yang memadai dan menantang kerja. Niti Semito merinci teknik-teknik motivasi sebagai berikut. A. Pemberian gaji yang cukup. B. Memberikan kebutuhan sosial. C. Sesekali menciptakan suasana santai. D. Memperhatikan harga diri. E. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. F. Memberikan kesempatan untuk maju. G. Memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan.
mengusahakan loyalitas karyawan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding, memberikan insentif, dan yang terakhir fasilitas yang menyenangkan. Baiklah, jadi motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Baiklah, cukup itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.